Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Bang Esh. Di sini kita akan coba memulai membahas artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Saya ingin mencoba membahas teknologi yang masih hangat, yang baru saja dibuat oleh tim dari TUMIC atau di Multimedia Intelligence Group dari Tsinghua University di China. Namanya adalah YOLO V10. Jadi kita akan bahas dari sekian banyak cabang ilmu AI, kita akan coba bahas di object detection dulu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, object detection ini beberapa tahun terakhir itu mengembangkannya sangat pesat, mulai dari ditemukannya darknet. Jadi waktu itu ada seorang engineer, Joseph Redmond, membuat darknet di deep learning sebagai algoritmanya. Nah, ini dia, ini Joseph Redmond ini dia menemukan sebuah algoritma yang mana dia akan mengkotak-kotakkan objek, lalu dia akan memberikan hasil prediksi terbaiknya, dan itu yang akan ditampilkan saja gitu. Nah, dengan adanya algoritma ini mengubah banget ya di dunia per object detection kan. Jadi dengan adanya algoritma YOLO ini, itu klasifikasi objek itu menjadi kencang gitu. Nah, lalu pada tahun 2021-2022, mungkin teman-teman yang aktif melakukan penelitian atau pengembangan di bidang AI object detection itu kenal yang namanya YOLO V5 dari Ultralytics. Nah, si Glenn Joker ini yang menjadi salah satu owner dari repository YOLO V5, salah satu penemunya. Nah, YOLO V10 ini itu adalah salah satu pengembangan dari YOLO V5 tadi yang dibuat oleh Ultralytics. Nah, Ultralytics sendiri sebenarnya sudah move on ke YOLO V8.2, di mana YOLO V8.2 ini dia menggunakan modelnya malah yang YOLO V9-nya sebagai training and development-nya. Nah, di YOLO V8.2 ini mereka memberikan fitur seperti advanced tracking, lalu ada zero shoot from table, lalu yang paling ditunggu-tunggu oleh para ilmuwan AI itu sebenarnya ini, kecepatannya bertambah 40%. Jadi ini yang dibutuhkan oleh para ilmuwan atau praktisi AI ketika mereka ingin menerapkan AI model object detection-nya ke dalam sebuah device. Nah, di sini makanya Ultralytics mereka juga mencanangkan YOLO V8.2 ini bisa jalan di Raspberry Pi yang keluaran 5. Itu artinya cukup kencang kalaupun dijalankan di sebuah SBC yang mungil. Seperti itu. Nah, ini modelnya yang YOLO V5, kita bisa lihat kalau di compare YOLO V5 ini memang parameternya lebih kecil, sehingga dia latensinya pasti lebih kecil juga, lebih cepat. Tapi untuk mendapatkan MAP atau Mean Average Precision dia kurang. Jadi masih kalah dengan YOLO V8 atau mungkin kalah dengan YOLO V10 ini tadi. Jadi YOLO V10 ini ngeri sekali. Tim dari TUMIC ini berhasil menciptakan dengan latensi yang cukup rendah, dengan presisi average precision-nya ini tinggi, cukup tinggi. Jadi sekitar 52 sampai 55. Kalau dibandingkan dengan average precision yang dari YOLO V5 maksud saya, ini dia ada di kisaran 30 sampai 45. Itu dengan model yang small. Jadi kita bandinginnya sama-sama yang small ya, modelnya yang ini sudah sampai 50. Jadi cukup signifikan gitu naiknya di average precision-nya. Nah, kita langsung coba aja. Kita buka terminal di sini. Kita bisa lakukan clone dari repository yang ada di YOLO V10 ini. Oke, kita clone. Oh iya, di sini saya menggunakan komputer yang cukup sederhana. Kita running di Ryzen 3 4100 dan Nvidia-nya kita masih pakai yang lama 3060. Jadi
Alasannya kenapa masih menggunakan yang 3060, karena 3060 ini mempunyai VRAM yang cukup besar dibandingkan dengan kelas-kelas VGA yang lebih baru di atasnya. Dengan harga yang price to value-nya itu cukup menarik gitu. Jadi sangat worth untuk digunakan untuk di industri pengembangan AI seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 12 GB VRAM dari VGA 3060 ini yang bisa digunakan. Jadi meskipun ada Xorg yang sedang running, lalu ada XFCE Window Manager yang running, dan program-program yang lain juga running ini, dia masih menyisakan sangat banyak space yang ada di VRAM-nya. Sehingga nanti kita pada saat uji coba software-nya yang dari YOLO V10 ini atau YOLO V5 itu akan sangat mudah. Nah, ini kita coba lakukan clone aja. Oke. Lalu kita lakukan, nah ini Python versionnya ini kita pakai yang 310 ya. Kita pakai 310. Kita buat folder filter environment di sini. Lalu kita aktifkan. Nah, seperti ini. Ini semua requirements yang diharuskan untuk diinstal oleh YOLO V10 itu kita bisa lakukan. Nah, seperti ini. Jadi semua requirements-nya kita install, dan nanti kalau misalkan ada kendala, coba di debugging dulu error-nya seperti apa. Tapi mudah-mudahan requirements ini itu sesuai dengan yang digunakan oleh si YOLO V10 ini. Seperti itu. Jadi kalau di sini kan Tumik tidak memberitahukan ya, dia version minimal Python-nya itu berapa. Jadi teman-teman bisa nyoba, sini ada yang Python 39 ternyata. Jadi yang 310 ini cukup aman lah untuk dilakukan pengembangan YOLO V10 ini. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa mengedit file yang ada di YOLO V10 ini yang app.py, kita copy jadi app5.py. Maksudnya ini untuk YOLO V10-nya ya, ini untuk YOLO V5-nya. Lalu kita unduh model yang terdapat pada YOLO V5 ini. Ini modelnya sudah disediakan, yang V5N dan V5S kita unduh, kita download. V5S dan V5N. N ini normal, S itu small. Jadi kita letakkan di folder YOLO V10 ini berada, YOLO V5N dan YOLO V5S ini. Lalu kita edit di Visual Studio Code. Di bagian model itu sebelumnya masih running menggunakan model YOLO V10-nya yang di-provide oleh kontributornya, namanya James Lam. Nah, ini kita ganti. Kita ganti menggunakan YOLO V5S.pt. Karena tadi sudah kita unduh ya modelnya. Nah, berikutnya bagian yang diedit adalah di bagian Gradio app.launch. Nah, Gradio ini karena dia menggunakan Gradio sebagai front end untuk mencoba modelnya yang kita akan inference-kan nanti. Nah, seperti ini kita tambahkan parameter berupa server name. Ini kita masukkan hostnya berupa 0.0.0.0. Ini maksudnya host ini host yang angka IP address-nya adalah dynamic. Jadi mau diletakkan di IP address apapun bisa. Lalu server port-nya adalah 7861. Jadi kalau codingan sebelumnya, kalau kita lihat di app.py, dia runningnya itu nggak ada. Di sini nggak dikasih parameter. Nanti dia runningnya di 7860. Jadi running di satunya. Nah, ini kita close saja. Ini kita kasih 7861. Seperti itu. Nah, oke. Ketika semuanya sudah selesai melakukan instalasi, kita bisa coba.
Yang pertama kita running app.py nya dulu. Terus yang kedua kita running yang app5.py. Ini yang running YOLO V5 nya. Nah ini sudah jalan. Nah ini kalau kita lihat, pasti file Python itu dia akan mencoba menggunakan resources yang ada di VGA. Nah ini modelnya belum dinaikkan ke dalam VGA. Kalau kita lihat di sini di NVIDIA SMI, ini dia belum masuk nih Pythonnya. Biasanya nanti ketika kita sudah launching ini yang 7860 kita refresh, lalu yang 7861 juga kita refresh ini. Nah, kita lihat ini dia akan melakukan naikin modelnya ke RAM gitu, ke RAM VGA-nya gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita coba aja langsung. Di sini ada gambar contoh. Gambar contohnya ini ada pelatih Zinedine Zidane sama Roberto Don Carlo Ancelotti. Nah, ini di V10 ya kita lakukan detect object. Tadi gambar yang muncul itu adalah yang annotated. Lalu belum kita klik ini tadi ya. Nah, ini kalau di sini kalau kita lihat, ini para pelatih bola itu membutuhkan 5,1 milisecond untuk preproses, 95 milisecond untuk inference, 3 milisecond untuk post-proses. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, dia sudah naik nih ke RAM. Dia sudah menggunakan RAM VGA sebesar 438 MB untuk melakukan sebuah inference foto pelatih bola 2 orang aja tuh tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan yang YOLO V5 ini? Kita bisa coba yang YOLO V5 sama nih contohnya yang dikasihkan masih sama. Kita detect object. Oh, ternyata untuk yang YOLO V5, kalau kita lihat tadi kita kan pakai model yang V5S ya. Ini berantakan dibanding dengan yang YOLO V10S. Ini sama-sama S yang small. Tapi yang 10S ini rapi dia hasilnya. Nah, ini membuktikan bahwa kualitas dari average precision-nya atau mengeliminasi box-box yang nggak perlu, NMS ya namanya, mengeliminasi box-box yang nggak perlu ini gagal dilakukan oleh YOLO V5. Padahal contohnya itu dikasihkan juga di YOLO V5 ini. Kalau teman-teman buka repositorinya, teman-teman buka example-nya, contohnya itu ada, tapi ternyata hasilnya kurang bagus. Nah, kita lihat di YOLO V5 untuk preprosesnya 2, milisecond, kalau kita bandingkan lebih cepat. Karena tadi ya memang yang diklaim oleh YOLO V5 itu sendiri latensinya lebih cepat, dan itu terbukti 2,5 milisecond, yang ininya 5,51 milisecond untuk preproses. Untuk inference-nya YOLO V10 membutuhkan 95,6 milisecond dan YOLO V5 membutuhkan 99,1. Jadi nggak beda jauh. Untuk preprosesnya cukup jauh, 3,5 milisecond dan 1,9 milisecond. Nah, sekarang kita bandingkan penggunaan memori yang ada di GPU. Tipis. Jadi perbedaannya cukup tipis, tapi hasilnya kalau kita lihat itu signifikan. Jadi si YOLO V5 ini masih ya acak-acakan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kalau dibandingkan dengan yang V10, ini cukup rapi hasilnya. Padahal model yang dipakai sama-sama dari Coco, kita belum ubah.